Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dalam satu minggu ini kita sudah beraktivitas, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Mari kita mau sejenak datang dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan, nyatakan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu, seluruh kami yang hadir di tempat ini merasakan kasih-Mu, sukacita-Mu, pengharapan daripada Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati setiap kami Bapa, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, bahkan seisi ruangan ini dipenuhi hadirat Tuhan Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji muliakan nama-Mu, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan juga menghantarkan sidang jemaat Tuhan untuk sampai ke tempat ini bersama-sama dengan kami bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami membuka ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau terima sukacita daripada Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga-Nya telah penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amen. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga-Nya telah penuhiku. Kita mau angkat tangan kita sama-sama ya Bapak Ibu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga-Nya telah penuhiku. Sukacita surga-Nya telah penuhiku. Sukacita surga-Nya telah penuhiku. Kita mau lebih lagi terima sukacita daripada Tuhan, amin. Setiap kita melangkah, sukacita Tuhan selalu mengikuti kita. Kita mau terus mengalir bersama Tuhan, sebab sukacita Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap
yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Beri sorak-sorai yang baik Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin dalam Tuhan, berada di dimensi yang baru, menjadi ciptaan yang baru, karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan untuk setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai
Yesusku, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka. Waktu udah tiba, kami persilahkan Mas Turetno. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Tuhan, biarlah ini menjadi pernyataan iman kami bahwa kami sangat mencintai Tuhan, bahwa kami sangat mengasihi Engkau, karena Engkau Allah yang hidup bagi kami dan Allah yang mati bagi kami. Karena kami tahu betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya, betapa sempurnanya kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah kami membuka pintu hati kami yang paling dalam, menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan firman itu boleh berbuah, dan buah yang menyenangkan hati Allah. Kami melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri firman Tuhan. Kami ikat setiap kuasanya di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa setiap pemikiran-pemikiran manusia, keangkuhan-keangkuhan manusia, kami meruntuhkan di dalam nama Yesus. Kami mau terima firman-Mu, kami mau sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom. Sebelum saya berkhotbah, saya minta tolong untuk dibagikan, dapat kertas dan Mas Dito dan Mas Sabar, tolong bagikan dapat kertas 1 dan pensil atau bolpen 1. Minggu ini adalah masih New Dimension, New Creation. Topik subtopiknya adalah Live in Harmony, lebih dalam lagi. Saya memberikan judul kekayaan hidup di dalam Kristus. Kekayaan hidup di dalam Kristus. Nanti Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman akan dapat kertas di situ, disimpan dulu. Nanti ada beberapa hal yang bisa dicatat dan nanti kita akan doakan bersama-sama. Slide berikutnya saya akan membacakan ayat emas kita. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Saya tunggu semuanya sampai mendapat. Pasti cukup ya. Kita siapkan hati kita sikap berdoa untuk menerima firman Tuhan, berkat Tuhan yang besar.
Saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ke-18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20 dan 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Slide berikutnya, berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah ini berarti berdamai dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, menjadi milik Kristus. Artinya ketika kita ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-17, kita berada di dalam Kristus, kita menjadi milik Kristus. Di situ kita memiliki hubungan karena Kristus ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ketika kita ada di dalam Kristus, otomatis kita menjadi milik Kristus, menjadi anak Allah, menjadi sahabat Kristus, Roh Kudus yang menjadi penghiburan bagi kita. Kitab suci mengatakan bahwa di dalam Kristus identitas kita unik atau istimewa, atau menjadi ciptaan baru. Di sini dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Diangkat menjadi anak Allah dan dilengkapi kepada kita telah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga dan beroleh bagian kodrat ilahi dan dapat menanggung segala perkara dalam Dia yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita diberikan kodrat, diberikan citra diri, yaitu citra diri Allah yang berada di dalam diri kita. Jadi ingat baik-baik bahwa kita adalah ketika mempercayai Kristus sebagai Tuhan kita menjadi milik Kristus. Bukan sampai di situ kita menjadi anak Allah dan memiliki kodrat ilahi di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang pengalaman kita tidak sejalan dengan kebenaran di atas. Betul atau betul? Seringkali kehidupan berbeda dengan kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Kita menjadi milik Allah, kita menjadi anak Allah, diberikan kodrat yang diberikan gambaran citra diri Allah. Namun kenyataan tiap harinya kita tidak berada di dalam kebenaran itu. Selanjutnya, berdamai dengan Kristus. Karena kita tidak mau memegang kuat identitas baru di dalam Kristus. Kenapa pertanyaan tadi? Karena kita seringkali tidak bisa memegang erat identitas kita di dalam Kristus. Seringkali kita lupa bahwa kita anak Allah. Seringkali kita lupa bahwa kita memiliki citra diri Allah. Bahwa seringkali lupa kita memiliki kodrat yang Tuhan berikan bagi kita. Seringkali kita tidak memegang erat identitas itu. Karena apa? Karena dosa. Dosa yang menghamburkan itu. Yang menyamarkan itu. Supaya kita tidak bisa melihat bahwa kita sebagai anak Allah. Di sini karena mendengar bisikan di telinga kita seringkali. Sebenarnya Anda belum berubah. Apakah Allah mengampuni dosa semacam itu? Seringkali muncul di dalam pemikiran-pemikiran kita. Bisikan-bisikan di dalam hati kita. Kowe rak layak, kowe masih
ngombe air putih gitu ya. Seringkali kamu tidak layak karena kamu masih main game yang seksi-seksi gitu ya. Saya melihat game, aduh gitu, masih menggunakan matamu dengan tidak baik gitu. Seringkali bisikan-bisikan itu di dalam hati kita. Kamu sering nggak berdoa, kamu sering nggak baca Alkitab, terus itu bisikan-bisikan itu muncul di dalam pikiran kita. Kita melihat tipu muslihat yang dilancarkan iblis berulang kali. Tipu muslihat adalah senjata yang paling diandalkan iblis. Tipu muslihat, penipuan di dalam pemikiran kita. Padahal yang pertama tadi kita menjadi milik Allah. Kepunyaan Allah, diciptakan serupa dan gambar dengan Allah. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita memiliki identitas yang Tuhan berikan. Karena ada bisikan-bisikan yang dunia berikan, bahkan iblis berikan, bahkan kedagingan kita yang kita ada saat ini. Bisikan-bisikan itu menghamburkan, menipu kita. Akhirnya kita apa? Ya wes, tetap hatinya sepi, kesepian, burukna kesepian. Akhirnya aku di kamar saja, mengurung diri. Aku berkhayal, seandainya aku jadi orang kaya. Akhirnya terikat dengan khayalan-khayalan yang kosong. Kita hidup dengan tidak kenyataan, tapi dengan khayalan-khayalan kita. Kalau anak di sini ternyata banyak anak muda, pasti berkhayal, aku nanti jadi insinyur, aku jadi dokter gitu. Berkhayal saja, tanpa tindakan. Seringkali kita juga lebih mempercayai horoskop gitu. Bulan ini apa ya? Bulan Januari, cintaku apa ya? Asmaraku apa ya? Keuanganku apa ya? Gitu. Seringkali kita masih percaya seperti itu. Dan itu celah bagi si iblis untuk melancarkan tipu muslihat di dalam pemikiran kita. Di sini menyebabkan keyakinan kita di dalam Kristus terkikis. Jika kita tidak menyadari hal ini, pikiran Anda dapat diputar balikkan. Loh, padahal dikatakan kamu anak Allah, kamu milik Allah, kamu dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. Tapi iblis memutar balikkan kita. Enggak, wes dosa toh, kamu curang toh, kamu berkata kotor toh, gitu. Terus mendakwa kita tiap hari gitu. Di sini jika hal ini terjadi, sebenarnya iblis sedang mengendalikan kehidupan kita atau kehidupan Anda. Sebab hidup berdasarkan apa yang Anda pikirkan. Hati-hati, siapa yang mengendalikan hidup kita? Iblis, diri kita sendiri, atau Tuhan? Mari kita boleh catat, mungkin Tuhan ingatkan sesuatu. Siapa yang mengendalikan saya? Mungkin ageman kita itu kalau zaman dulu mungkin ake gitu ya, menjadi kekuatan kita gitu. Mari kita koreksi, apa yang menjadi pegangan kita? Mungkin pekerjaan, mungkin pegangan kita pacar kita, mungkin status sosial kita, atau pegangan kita horoskop kita. Mari kita tanggalkan itu semua di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai hal itu menjadi pengendali pemikiran kita. Selanjutnya, berdamai dengan Allah pada saat kita lebur di dalam Kristus, kita diubah secara radikal. Ketika kita menyadari kalau kita yakin di dalam Kristus, pasti akan dirubah secara radikal. Pemikiran kita, tindakan kita, hati kita, bahkan semuanya akan dirubah secara radikal. Pusatkanlah diri kita pada kebenaran yang mengelilingi identitas baru kita di dalam Kristus. Jika kita kuat memegang identitas baru kita di dalam Kristus, kita akan mengalami sukacita, kemerdekaan, dan kuasa yang baru. Hal tersebut menjadi hak alami. Ketika kita yakin dengan identitas kita di dalam Kristus, otomatis sukacita itu akan muncul dari dalam, tidak dari luar. Kalau dari luar dipengaruhi kalau tanggal muda bersukacita karena di dompet banyak uang, itu biasa gitu. Tapi enggak, saya juga ngumon dengan diri saya beberapa waktu yang lalu.
rumah kami itu diterpa badai. Rumah atas tuh ngelengkap ke atas semuanya. Saya biasanya ternyata ini bukan Retno gitu. Saya melawah, ya ampun Tuhan terima kasih gitu. Ini bukan saya, pasti itu Roh Kudus yang menolong saya. Saya tidak sedih, saya tidak nangis, yang nangis anak saya. Karen nangis gitu ya, karena takut rumahnya kayak film yang keangkat balon itu ya. Mungkin pemikirannya seperti itu gitu. Secara alami kalau kita yakin identitas kita kuat di dalam Kristus, secara alami sukacita, kemerdekaan, bahkan kuasa yang baru di dalam hidup kita itu secara alami akan muncul. Karakter-karakter lama akan terkikis dengan sendirinya. Kalau kita pelayanan otomatis akan diberikan kuasa untuk menyembuhkan, diberikan kuasa untuk melepaskan, diberikan kuasa untuk menyembuhkan, diberikan kuasa untuk melewati setiap badai. Itu otomatis kalau kita menyadari identitas kita secara alami itu akan muncul karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Di dalam Kristus, identitas kita di dalam Kristus merupakan satu-satunya fondasi yang dapat memerdekakan kita dari masa lalu serta memampukan kita menjalani kehidupan yang penuh arti dan produktif. Ketika kita tahu identitas kita tahu posisi kita di dalam Kristus, otomatis kita akan penuh arti hidup kita. Ada gairah gitu, ada semangat gitu. Meskipun belum punya pacar tetap bersemangat gitu. Meskipun tanggal tua tetap bersemangat gitu. Penuh gairah gitu. Dan produktif, pasti akan produktif, menghasilkan sesuatu, tidak pasif, produktif terus di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat, saya melihat iklan, salah satu iklan rokok di situ. Dia iklan produk rokok itu tertentu berkata sandang, pangan, papan, dan ditambahi satu adalah pengakuan. Berarti saat-saat hari ini setiap manusia kebutuhan pokoknya sandang, pangan, papan ditambahi pengakuan. Banyak orang membutuhkan pengakuan. Mari kita akan mengoreksi diri kita saat ini. Apakah kita butuh pengakuan? Iya. Mari kita melihat Allah sudah mengakui kita. Kebutuhan kita bukan masalah sandang, pangan, dan papan. Iklan reklame itu mengatakan sandang, pangan, papan, dan pengakuan gitu ya. Mungkin anak-anak muda saat ini butuh pengakuan gitu. Sehingga membuat TikTok yang aneh-aneh gitu. Kadang sampai hal-hal yang tidak terpikirkan gitu. Mari kita melihat identitas kita. Bahwa hal yang paling penting adalah mari kita berserah. Berserah ini tidak melakukan perlawanan. Mari kita berserah dengan identitas diri kita. Berserah kepada Tuhan. Menerima setiap keberadaan kita. Menerima berkat-berkat Allah yang ada di dalam diri kita. Berserah. Tapi kalau menyerah, hanya dilakukan setelah melawan dan berontak, namun pada akhirnya menyerah. Mari kita akan memilih hal yang mana? Kita akan melihat identitas kita di dalam Kristus. Slide selanjutnya, identitas kita di dalam Kristus. Yang pertama adalah di dalam Kristus saya diterima. Itu ayat-ayat pendukung. Saya adalah anak Allah, saya adalah sahabat Kristus, saya adalah orang kudus, saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saya adalah milik Allah. Saya disatukan dengan Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. Kita diterima. Mari kita melihat. Apakah kita butuh pengakuan? Tidak perlu diakui oleh orang lain. Karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Kita menjadi anak Allah, katakan saya anak Allah. Saya adalah sahabat Kristus. Saya adalah orang kudus.
Saya telah dibeli dan harganya telah dibayar. Saya adalah milik Allah. Saya disatukan dengan Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. Ingat, kita diterima. Meskipun kita ditolak oleh pacar, ditolak dengan pekerjaan, lihat ada Allah yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita menganggap diri kita, aku ora duwe kok. Aku dulu saya rendah diri ya, merasa tidak terima, cendek, pesek gitu ya. Tapi Tuhan menerima Retno yang apa adanya. Kita diterima Tuhan apa adanya. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita diterima. Saya diterima menjadi anak. Saya adalah sahabat Kristus. Katakan pada diri sendiri. Selanjutnya, identitas kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus, saya merasa aman. Siapa di sini yang tidak aman? Hidup selalu yang terancam gitu. Ingat ayat-ayat ini. Tuhan mengingatkan kita ketika kita ada di dalam Kristus, kita aman. Makanya ketika beberapa hari badai itu, saya cuma melawan, saya yakin Tuhan melindungi kami. Dan pelajaran yang kami peroleh, atap itu tidak kelempar ke tetangga gitu. Cukup di tempat kami saja. Dan masih kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dikatakan saya dibebaskan dari hukuman untuk selama-lamanya. Ingat, kita aman ketika iblis menuduh kita. Ketika iblis mendakwa kita. Dengan kondisi yang mungkin kayaknya sulit, lihat. Saya dibebaskan dari hukuman untuk selama-lamanya. Saya tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan pada diri sendiri, saya tahu bahwa setiap kehidupan kita mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Karena Allah mengasihi kita. Identitas kita jelas, kita adalah anak Allah. Saya telah diteguhkan, diurapi, dan dimeteraikan oleh Allah. Seringkali kita berdoa, Tuhan saya minta urapan. Ini sudah jelas, ini janji Tuhan. Saya telah diteguhkan, saya telah diurapi, dan dimeteraikan oleh Allah. Meterai itu bukan di dalam loh batu, namun di dalam loh hati kita, loh daging kita. Sehingga ketika kita merasa tidak aman di dalam hidup ini, terancam mungkin dengan pekerjaan, terancam dengan posisi, terancam dengan pelajaran gitu, dengan teman, lihat bahwa kita aman. Kita diteguhkan, kita diurapi, dimeteraikan dengan loh hatinya Tuhan di dalam daging, dalam hati kita. Saya diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita aman gitu, kita aman karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, bukan roh ketika kita mengasihi karena kita mengasihi karena takut, bukan. Tuhan memberikan roh, saya diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang kasih dan ketertiban. Berarti pertanyaannya, ketika kita tidak tertib, yang ada di dalam diri kita berarti roh siapa ya? Roh kuda gitu ya, nyelentak gitu ya. Mari kita melihat, saya diberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita melihat lagi berikutnya, identitas kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus hidup saya berarti. Di dalam Kristus tadi kita hidup, saya diterima, saya aman, saya berarti. Hidup di dalam Kristus saya berarti. Berarti saya adalah garam dan terang dunia. Setiap kita adalah garam dan terang dunia. Saya adalah bagian dari kehidupan Kristus seperti ranting pada pokok anggur. Kita bagian dari Kristus. Pokoknya siapa? Pokoknya Yesus. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita sangat berarti. Jadi jangan merasa ketika kita, oh saya hanya Aser Bu Retno terima tamu. Itu sangat berarti.
saya hanya duduk dan berdoa, Bu Retno. Itu sangat berarti. Setiap kita berarti karena kita ranting-ranting menempel pada pokok anggur yang benar. Jangan merasa diri kita tidak berarti. Kita berarti di hadapan Tuhan. Saya dipilih dan ditetapkan Kristus untuk menghasilkan buah baginya. Jangan merasa kita tidak berbuah. Tapi dikatakan saya dipilih. Ketika kita tahu identitas kita dipilih dan ditetapkan Kristus untuk menghasilkan buah. Otomatis ketika kita tinggal tenang, tinggal tetap di dalam Kristus, pasti akan menghasilkan buah. Buah yang tinggal tetap, yaitu buah-buah Roh Kudus. Kebaikan, kebajikan, kemurahan, kerendahan hati, dan buah jiwa-jiwa. Dan saya diperdamaikan dengan Allah dan mendapat kepercayaan sebagai pelayan pendamaian. Tema kita, ayat emas kita. Saya diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan Allah yang menciptakan dunia ini. Ketika kami kemarin dengan anak mahasiswa, kami pergi ke Wonogiri, ada salah satu mahasiswa, dia itu kiriman beasiswa dari Papua. Saya bilang Papua itu kaya ya, iya Bu Retno, emasnya banyak, nikelnya banyak, tambangnya banyak, tapi kehidupan masyarakatnya tidak bisa menikmatinya. Tapi saya dapat beasiswa kuliah di sini setiap 3 bulan saya dapat 3 juta. Wow gitu ya, beasiswa 3 juta setiap 3 bulan. Dan saya melihat di Papua itu kaya Bu Retno. Ikannya banyak, hutannya masih luas gitu. Saya merenungkan betapa itu adalah ciptaan Tuhan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita melihat betapa bertonton tiap hari lautan itu menghasilkan ikan. Untuk siapa? Untuk manusia. Orang yang percaya, yang tidak percaya, Tuhan pelihara. Tambang emas di Kalimantan, di Papua, ada tambang batu bara. Itu untuk siapa? Pertanyaan, untuk manusia. Baik orang percaya, tidak percaya diberikan. Kita memiliki Allah yang begitu besar, bukan se-Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Tuhan yang membuat. Bahkan Tuhan datang, milik kepunyaannya menolak. Apakah kita akan menolak ketika Tuhan datang dalam hidup? Betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa amannya ketika kita berada di dalam kasih Tuhan. Apa yang akan membuat kita sedih? Apa yang akan membuat kita undur? Mungkin perkataan orang yang membuat kita putus asa. Jangan salah. Membuat orang lain mungkin kita menjadi batu sandungan gitu, dan kita akhirnya tidak datang ke gereja karena gelo dengan seseorang. Bodoh itu kalau kita meninggalkan rumah ibadah. Yang kita cari adalah Tuhan. Kita aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya, identitas kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus, siapakah saya? Mari, siapakah saya? Saya akan bertanya kepada Bayu. Siapakah kamu, Bayu? Bayu, ya. Siapa kamu, Bayu? Menurutmu, pandanganmu. Dibisiki kanan kirinya, ya. Siapakah kamu, Bayu? Sulit Bu Retno menjawab karena terlalu indah gitu ya. Saya tanya ke Eko ya. Siapakah kamu, Eko? Menurutmu? Siapa Eko? Jangan senyum-senyum. Oh, saya murah senyum Bu Retno gitu ya. Sudah jawaban itu ya. Sesa. Ziza, ya. Siapa kamu, Ziza? Menurutmu? Siapa Ziza? Tidak tahu Bu Retno. Sulit terkatakan atau gelap Bu Retno. Saya tidak tahu jawaban Ziza. Tapi pasti yang baik.
Di dalam Kristus siapa saya? Mari kita lihat. Saya hamba kebenaran. Saya hamba Allah. Saya adalah anak Allah. Allah adalah Bapa rohani. Saya adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Saya adalah gambar Kristus. Saya adalah benar dan suci. Mari kita cek siapakah saya di sini. Mungkin kalau ada bagian yang belum, Bu Retno, aku belum di bagian ini. Aku merasa terdakwa kalau saya mosok aku dikai warisan karo Gusti, padahal uripku yo angel lho Bu Retno gitu. Kita cek di sini. Mari tulis, siapakah saya? Mungkin aku bagian ini Bu Retno, aku belum percaya. Bagian ini. Aku belum menjadi hamba kebenaran Bu Retno, karena aku masih menjadi budak. Budak game, Bu. Tulis. Masih budak game yang kalau disuruh lebih abot HP gitu. Kalau bisa HP itu dilebokke ke mall dan ditemuli gitu. Mari kita melihat, saya hamba kebenaran. Saya hamba Allah. Belum, Bu, saya belum hamba Allah. Saya masih hamba diri saya sendiri atau saya masih hamba setan gitu. Mari kita tulis di sini. Saya adalah anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Siapa yang menjadi Bapa kita? Diri kita sendiri atau Bapa pendusta yang kita percaya bisikannya itu dan akhirnya kita kalah di dalam kehidupan. Kita tidak mengalami kemerdekaan. Apakah Allah Bapa di surga yang menjadi Bapa kita? Saya adalah gambar Kristus. Apakah kita sudah menjadi gambar Kristus? Saya adalah benar dan suci. Siapakah saya? Jawabannya masing-masing pribadi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Di dalam Kristus siapakah saya? Saya adalah pilihan Allah yang dikasihi Allah. Yakin enggak kita dipilih Allah sebelum dunia diciptakan? Yakin enggak? Kalau belum yakin tulis, Tuhan aku enggak percaya. Aku kayak ngene dipilih dari awal. Padahal orang tua saya pisah gitu. Padahal saya enggak punya ayah atau enggak punya ibu. Padahal masa Tuhan sih memilih saya dari awal gitu. Padahal saya anak yang tidak diakui. Padahal saya anak yang tidak diinginkan gitu. Ingat, saya adalah pilihan Allah yang dikasihi Allah. Ingat, orang tua kita adalah Tuhan pakai untuk menjadikan Retno saat ini. Saya adalah anak terang dan bukan anak kegelapan. Saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyakan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kita adalah imamat yang rajani, milik kepunyakan Allah sendiri. Tidak ada yang boleh merebut kita dari kasih Allah. Baik itu penderitaan, baik itu kesakitan, baik itu kesengsaraan, tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Saya adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Mungkin kita masih memegang erat yang ada di dunia. Ingat, kita hanya perantau. Kita merasa memiliki dunia ini. Kita hanya penata layan. Kita perantau, pendatang di dunia ini. Ingat itu. Kita tidak akan tinggal tetap di dunia. Tapi kita hanya perantau. Kalau orang Jawa mampir ngombe, ngombene kewedangan ya. Dan agak lama gitu ya. Dan saya adalah lawan musuh iblis. Ini. Kita adalah lawan musuh iblis. Iblis takut kepada kita. Jangan kita yang takut kepada iblis gitu ya. Takut, Bu Retno, aku enggak berani karena pulang malam di sana itu ada pohon yang mengerikan. Saya enggak berani lewat gitu. Padahal iblis kalau lihat kita sudah lari gitu. Karena iblis adalah lawan musuh. Musuh kita adalah iblis. Siapakah saya? Saya adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik Allah.
Selanjutnya, kekayaan di dalam dia, sayanya ini saya tulis kecil semuanya. Saya telah mati bersama dengan Kristus dan mati atas kuasa dosa yang menguasai saya. Ada seseorang, dia ini kejawen gitu ya. Kejawen, dia datanglah ke suatu tempat, ke tempat Romo. Dia datang ke sana untuk cari ilmu. Dia ketemulah dengan seorang Romo, dan Romo itu, kenapa kamu di sini? Saya akan cari ilmu Romo untuk biar saya kuat, biar saya tangguh, biar jualan saya laris, biar saya punya pengasihan. Gitu. Romo ini berbicara, kalau kamu ingin ilmu yang tertinggi, jadilah yang rendah. Dia meneladankan Kristus. Kristus seorang pribadi Allah yang memiliki seluruh bumi dan surga, menjadi manusia. Menjadi manusia dan menyelamatkan umat manusia. Demikian sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita mati bersama dengan Kristus, ketika kita dicaci maki, kita tidak sakit karena kita sudah mati. Ketika kita dihina, kita tidak sakit karena kita sudah mati. Ketika kita diremehkan orang, kita tidak masalah karena kita sudah mati. Ilmu yang tertinggi adalah ketika kita mati bersama dengan Kristus. Artinya setiap ego kita, keinginan kita, ambisi kita, ada motivasi, itu hanya kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Di sini anak muda semuanya pasti masih memiliki banyak ambisi. Mari kita menyerahkan, mengosongkan diri, mematikan diri kita kepada Kristus. Ketika kita berada di dalam pekerjaan, ada gesekan, ada mungkin kita orang yang paling ditindas, kita tidak akan menjadi masalah. Kita tetap kuat, tetap tangguh, karena kita sudah mati gitu. Tidak apa-apa karena kita sudah mati gitu. Jalan terus, mengampuni. Saya memiliki pikiran Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, saya dulu pernah saya sharing di sini. Ternyata di dalam Kristus itu kaya. Saya pernah tidak naik dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Rapot saya, ibu saya selalu mengatakan kalau pulang ngambil rapot, ini adik saya saksinya, rapotmu kobongan gitu ya, merah semua gitu ya, merah semua. Karena waktu itu saya yakin saya belum di dalam Kristus. Tetapi ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita menjadi orang-orang yang dijernihkan ketika kita menghadapi masalah, tantangan hidup, menghadapi mata kuliah, bidang studi, kita tidak putus asa karena Kristus menolong kita. Mengubah pikiran-pikiran yang seringkali menjadi peperangan bagi iblis. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita memiliki pikiran Kristus, pasti kita akan menang hari lepas hari. Amin. Amin. Saya dipilih sebelum dunia dijadikan supaya saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bu Retno, tapi saya sudah jatuh di dalam dosa. Kalau hari ini kamu mendengar firman Tuhan, saya dipilih sebelum dunia dijadikan supaya saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yakin bahwa kita tidak bercacat di hadapannya karena ditebus oleh Kristus. Saya ditebus, diampuni dan dosa serta menerima kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Saya ditebus, diampuni dan dosa serta Tuhan memberikan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Amin. Jangan minder, jangan berkecil hati, jangan sepi hati, jangan sedih. Ada Yesus. Kita aman bersamanya, kita diterima, kita dikasih. Saya berikan waktu untuk berdoa. Pemain musik bisa maju ke depan.
kita memujikan lagu yang terakhir, kita berdoa. Apa yang kita tuliskan tadi, kita menyerahkan kepada Tuhan. Lagu yang terakhir. Minta song leader, singer untuk menolong saya memuji Tuhan. Kita akan praktek. Kalau selama ini kita belum merasa menjadi identitas kita masih kabur, kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan, tolong saya untuk memiliki pikiran-pikiran Kristus. Pujian yang terakhir. Sambil kita berdoa secara pribadi masing-masing. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, Saya minta semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Katakan kembali, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang baik, Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari, dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami ada di dalam Kristus,
Maka kami hidup dalam dimensi yang baru. Kami menghidupi ciptaan yang baru. Saya bersyukur untuk kebenaran yang sudah Tuhan boleh sampaikan lewat hamba-Mu, Ibu Pendeta Retno. Siapakah kami ini? Siapakah saya ini? Kami memperoleh banyak kebenaran. Sebagai pribadi yang baru, hidup dalam dimensi yang baru, kami sungguh-sungguh hanya bisa mengandalkan anugerah Tuhan saja. Kami menikmati tinggal di dalam Tuhan. Kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi sungguh-sungguh boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu, Ibu Pendeta Retno, yang sudah sampaikan benih firman Tuhan. Bila Tuhan akan pakai kehidupannya, Tuhan akan pakai semakin hari semakin luar biasa, menyampaikan kebenaran firman, menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa masuk dalam pengenalan akan Kristus, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Kristus, hidup dalam keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan boleh termatrai sungguh-sungguh dalam hati kami, dan kami lakukan dalam keseharian kami. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya mohon waktunya mungkin sekitar 10 menit. 10 menit untuk bisa menyampaikan sesuatu. Sebelum ibadah tadi, ya sebelum ibadah ketika doa persiapan, Tuhan mengingatkan saya akan satu ayat. Sehingga tadi ketika doa persiapan saya membuka Alkitab dan membaca-bacanya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan kalau memang Tuhan mengkonfirmasi itu untuk saya sampaikan kepada jemaat, maka Bu Retno pasti akan membahas hal itu. Kalau Bu Retno tidak membahas hal itu, berarti saya akan siapkan itu untuk materi khotbah hari-hari yang akan datang. Tetapi ternyata Tuhan jawab konfirmasi itu dan Bu Retno membahas mengenai hal itu. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita buka ayat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Minta waktunya sebentar. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Pak Andreas boleh minta tolong dibukakan. Ya, ini ayat yang tadi ketika doa persiapan Tuhan ingatkan mengenai ayat-ayat ini, kemudian saya segera buka dan Tuhan mengingatkannya itu gimana toh gitu kan. Tuhan tidak bilang Daniel 2 Petrus 1-3-4, enggak, tapi Tuhan mengingatkan mengenai ayat-ayat ini begitu. Inilah gunanya kalau kita membaca Alkitab. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ketika kita terus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengingatkan kalimat demi kalimat sehingga ketika itu dimunculkan menjadi rema, itu akan bisa memberkati kita. Coba kita baca, perhatikan. Karena kuasa ilahinya, karena kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi ketika kita mau hidup yang saleh, itu nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Pahami baik-baik Bapak Ibu. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau hidup dalam ciptaan yang baru yang nanti akan kita bahas pertengahan tahun sampai akhir tahun, kita tidak akan bisa hidup saleh kalau kita tidak hidup dalam anugerah Tuhan ini. Ya. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat yang saya minta sama Tuhan, kalau memang Bu Retno singgung hal ini saya akan bahas. Dengan jalan itu, dengan jalan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan jalan itu, maka Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh janji yang berharga dan besar itu, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah itu yang saya cari-cari, Tuhan menjelaskan dimensi yang baru. Itu susah. Pertemuan pastoral kemarin kami bilang bulan Januari sampai Juni tidak akan mudah untuk bisa membahas, menerangkan dimensi yang baru kepada jemaat. Kalau membahas ciptaan yang baru itu relatif lebih mudah. Karena merubah apa yang jadi karakter buruk kita menjadi karakter yang baik.
Tetapi menjelaskan dimensi yang baru ini PR. Terus saya bergumul. Tapi ketika doa persiapan tadi Tuhan ingatkan satu kata, Daniel, kodrat ilahi itu dimensi baru. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Bu Retno bahas kodrat ilahi, saya akan bahas hal ini. Saya akan minta waktu untuk menjelaskan hal ini. Dan Bu Retno oleh tuntunan Roh Kudus, saya percaya bukan sebuah kebetulan, membahas bahwa kita memperoleh kodrat ilahi. Perhatikan Bapak Ibu, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi yang membinasakan dunia itu hawa nafsu dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya kita hidup di dalam dimensi yang lama. Betul? Sebagai ciptaan yang lama. Old dimension, old creation. Kita ini hidup dalam dimensi yang lama. Dimensi lama itu apa toh? Dimensi lama itu adalah naluri dosa. Dosa yang memimpin kita. Kita hidup dalam naluri dosa, kita dipimpin oleh dosa, kita menjadi seteru Allah. Ini dimensi yang lama, dan kebinasaan adalah kepastian. Bapak Ibu Saudara, kita tinggal dalam dimensi yang lama sebagai ciptaan yang lama, kita dipimpin oleh dosa, hamba dosa, kita menjadi seteru Allah. Bayangkan Pak Heri kemarin minggu lalu bilang kalau jadi musuhnya Allah, jadi apa kita? Jadi manusia geprek, Mas. Tahu ya ayam geprek ya? Udah nggak kelihatan lagi kalau itu ayam. Udah digeprek soalnya. Manusia geprek tahu ya? Bapak Ibu udah nggak bisa menang deh kalau jadi seteru Allah. Dan kebinasaan itu adalah sebuah kepastian. Nah ini adalah dimensi yang lama. Kata kuncinya ternyata adalah naluri dosa. Nah dimensi yang baru, saya bersyukur pagi hari ini ketika Tuhan dalam doa persiapan tadi itu, pikiran saya dibanjiri Daniel, kodrat ilahi, kodrat ilahi. Nah kodrat ilahi ini Bapak Ibu, kodrat ilahi itu tidak bisa diraih. Saya katakan sekali lagi, kodrat ilahi tidak bisa dikejar, tidak bisa diraih. Kodrat ilahi hanya bisa diterima. Ini lo anugerah. Tidak bisa Bapak Ibu mendapatkan kodrat ilahi dengan cara berjuang ngejar kodrat ilahi, tidak bisa. Kodrat ilahi hanya bisa diterima. Inilah yang dulu pernah saya bahas, disebut sebagai justification, atau istilahnya adalah pembenaran. Nah minggu lalu Mas Nuno sebutkan kata yang disebut dengan adil dalam ayat yang dibahas Mas Nunus. Mana Mas Nunus? Adil ini sebenarnya kalau terjemahan yang lebih tepat itu bukan adil, tapi apa Mas Nunus? Benar, kata yang tepat itu benar. Nah pembenaran ini maksudnya begini Bapak Ibu, benar ini bahasa Yunaninya itu bisa dua. Apa? Yang pertama adalah dikaion, atau kadang-kadang juga disebut dikaiosune. Apa itu dikaiosune atau dikaion? Mbak Dita ini nangkep nyolong pitik. Salah enggak itu? Salah. Nah maka ketika di depan pengadilan ada seseorang yang menebus kesalahannya Mbak Dita, maka Mbak Dita boleh lolos dari hukuman. Nah itu namanya disebut benar, dibenarkan. Nah dikaiosune itu adalah kita, perhatikan ini Bapak Ibu, menerima kebenaran. Ini jelas sekali, saya bersyukur, oh Tuhan, thank you Tuhan. Untuk minggu depan saya udah nyiapin Bapak Ibu, makanya Tuhan minggu depan saya udah nyiapin bahan untuk khotbah minggu depan, tapi ketika doa persiapan membanjir dalam pikiran saya, Tuhan tak sampaikan, tapi aku minta konfirmasi, kata kuncinya harus dibahas oleh Bu Retno. Nah Bapak Ibu Saudara, justification itu hanya bisa diterima. Nah justification ini adalah dimensi baru. Hanya bisa kita lakukan, Bapak Ibu kalau mau nanti Januari sampai Juni, memahami supaya mudeng di sini. Yang pertama gini, menyadari
kasih karunia. Menyadari. Sadar dulu bahwa hidup kita itu karena kasih karunia. Nanti kemudian yang kedua, memahami kasih karunia. Jadi PR-nya di bulan Januari sampai Juni cuman ini aja, menyadari kasih karunia, memahami kasih karunia, dan menikmati kasih karunia. Udah, ini. Januari sampai Juni para pembicara itu nanti akan membahas kurang lebih ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu memiliki kodrat ilahi karena pembenaran. Kita dibenarkan oleh Kristus. Kita ini dibenarkan. Kita menerima kebenaran itu. Kita enggak mengerjakan. Kita menerima kebenaran itu. Ini dimensi yang baru. Nah, kemudian ada yang namanya sanctification. Apa itu sanctification? Pengudusan. Nah, pengudusan ini Bapak Ibu Saudara, ini berbicara ciptaan baru. Kok bisa? Nah, kalau di sini Bapak Ibu kita menerima kebenaran, kalau di sini kita hidupi kebenaran. Tapi kebenarannya itu bukan lagi di kayu sune. Kebenarannya adalah aletheia. Karena Alkitab bahasa Indonesia itu mengartikan baik kata di kayu sune maupun aletheia itu dua-duanya kebenaran. Tapi bedanya apa? Kebenaran yang di sini itu tadi maling pitik lolos dari hukuman itu dibenarkan, menerima kebenaran, status benar. Tapi kalau aletheia itu berbicara nilai-nilai Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus ayat yang kelima Pak Andreas. Ayat 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Sudah? Nah, ini dia. Iman sampai dengan kasih kepada semua orang. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, tambahkan pada kebajikanmu pengetahuan, ayat 6 Pak. Pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri tambahkanlah ketekunan, pada ketekunan tambahkanlah kesalehan. Terus pada kesalehan tambahkanlah kasih kepada saudara-saudara, kepada kasih pada saudara-saudara tambahkanlah kasih akan semua orang. Nah, ini nanti bulan Juli sampai Desember kita jadi ciptaan yang baru. Enggak cuman mengandalkan ini saja. Iman ini bagian dari ketika kita hidup karena iman kita dibenarkan, tapi setelah kita nerima iman, Bapak Ibu Saudara bertanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kebenarannya adalah kebenaran yang aletheia tadi. Kebenaran nilai-nilai sifat Allah, sifat luhurnya Allah tadi. Ya, bagaimana kita menjadi saleh, bagaimana kita menjadi mengasihi orang-orang, kita hidup ini itu dan segala macam. Kita hidup benar itu di sini. Sanctification. Nah, ini ciptaan yang baru. Ini dimensi yang baru. Nah, kalau di sini nanti Januari sampai Juni sudah Bapak Ibu cukup berendam saja dalam kasih karunia. Bapak Ibu, kita akan bisa berhasil melewati Januari sampai Juni kalau apa tanda berhasilnya Januari sampai Juni? Kalau Bapak Ibu sudah bisa menyadari, bisa memahami, bisa menikmati kasih karunia. Memandang Kristus selalu penuh dengan rasa syukur. Tuhan makasih loh aku sudah dibenarkan. Tuhan makasih hidupku aman dalam genggaman tangan Tuhan. Yang tadi dikatakan oleh Bu Retno, tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, tidak ada lagi ancaman, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Ini dimensi yang baru. Nah, Juli sampai Desember kita harus belajar menjadi ciptaan yang baru. Nah, kenapa kok enggak ciptaan dulu yang dibahas, baru dimensi yang baru, supaya Bapak Ibu tidak berusaha menjadi benar karena kebenaran kita sendiri, tapi kita menjadi benar karena kita menerima. Nangkep?
Semoga sedikit bisa membantu. Bantu di foto, saya takut lupa. Bapak Ibu Saudara, semoga bisa sedikit membantu. Yang di sana itu naluri dosa. Yang di sini itu kodrat ilahi dan ciptaan baru. Kodrat ilahi itu dimensi yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Itu kita hidup dalam pengkudusan. Nah, kalau yang di justification, ini Allah yang bekerja, sanctification, kita yang bertanggung jawab. Tapi tetap dalam tuntunan Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang percaya pada Tuhan tapi ujung-ujungnya gagal? Ujung-ujungnya tetap jatuh bangun dalam dosa, ujung-ujungnya bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Karena dia mengawalinya dengan Kristus, tapi dia tidak mengakhirinya dengan Kristus. Tidak bisa. Kita hanya bisa hidup menerima kebenaran dan hidup melakukan kebenaran ini hanya bisa semata-mata ketika kita berjalan dengan Kristus. Kalau kata Ibrani, dia adalah the author of faith dan dia adalah the finisher. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Bapak Ibu, dialah Alfa dan dialah Omega. Kalau kita mengawali dengan Kristus, tapi kita meninggalkan Kristus dalam tengah perjalanan, lalu merasa bisa berjalan sendiri, merasa hebat. Awalnya ketika bertobat cinta mati, cinta mula-mula sama Yesus. Ketika begitu melayani, fokusnya bukan lagi Yesus. Karena merasa ketika sudah di depan mimbar menjadi worship leader, kok enak ya dilihat banyak orang, kok enak ya dipuji, kok enak ya terima tepuk tangan, kok enak ya disanjung. Akhirnya fokus yang pertama saya sama Kristus tiba-tiba bergeser fokusnya menjadi diri sendiri. Kita memulai dengan Kristus tapi kita tidak mengakhiri dengan Kristus. Kalau mau sampai tuntas, mulailah bersama Kristus, kita dibenarkan tapi kita akan mengakhirinya dengan Kristus. Kita menghidupi kebenaran. Kita melakukan apa itu yang namanya aletheia. Nah, semoga bisa sedikit memudahkan khususnya juga para pelayan firman, Mas Nunus, Pak Heri, Bu Retno dan juga rekan-rekan yang lain. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk kita berjalan dari bulan Januari sampai Juni, khususnya berbicara ketika dimensi yang baru. Nah, dimensi baru itu kodrat ilahi. Hanya bisa diterima, tidak bisa diraih. Kita hanya bisa menerimanya dari Allah. Kalau kita menerima dari Allah dan kita memberi diri untuk dipimpin oleh kodrat ilahi itu, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Semoga hal ini, penjelasan ini, bentuk tanggung jawab saya sama Tuhan karena Tuhan ingatkan bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau bingung boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Pak Heri, boleh tanya ke Bu Retno, boleh tanya ke Mas Nunus, boleh ke siapapun yang Bapak Ibu Saudara anggap oke, bisa memudahkan untuk memahami ini. Ya, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan nanti saya minta Mbak Rani untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Allah yang hidup bagi kami. Buat kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami di pagi hari ini Tuhan. Untuk hidup di dalam dimensi Allah yang baru, kodrat ilahi, pribadi lepas pribadi benar-benar boleh mengerti dan memahami dan menyadari Tuhan. Kami mau belajar itu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh berkesempatan untuk memberikan persembahan kami yang kami ambil dari sedikitnya sekali dari berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati setiap persembahan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujikan Yesus manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Yesus, hatiku kan sejahtera.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita GKI MCC. Hari Senin jam 6 sore ada latihan tamborin. Bagi teman-teman yang rindu melayani dalam bidang tamborin bisa datang di Maestro jam 6 sore ada latihan tamborin. Lalu Selasa ada pemuritan untuk yang cewek-cewek di Maestro jam 6 sore. Lalu ada Oikos Ngipang di rumah Om Pandu. Dan hari Rabu juga ada jam 10 ada program Kristal bekerjasama dengan Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dan mendapatkan berkat dari program Kristal yang bekerjasama dengan Radio Immanuel. Hari Kamis ada latihan tim pujian penyembahan, latihan pertama untuk ibadah raya yang pertama jam 6 sore, latihan kedua untuk ibadah raya yang kedua jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan bisa bersama-sama mempersiapkan diri. Hari Jumat jam 6 sore ada menara doa dan puasa. Mari Bapak Ibu Saudara saya mengajak untuk bersama-sama berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang kita panjatkan dan khususnya untuk bangsa negara dan juga gereja kita. Hari Sabtu ada ibadah Metanex Muda Remaja jam 5:30 di Maestro. Jadi teman-teman, anak-anak muda sekalian yang berjiwa muda bisa bergabung bersama-sama, berkumpul bersama-sama, menjadi komunitas yang baik di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi lewat ibadah Metanex ini. Dan hari Minggu ada ibadah raya yang pertama di UKS jam 8 pagi, lalu ibadah raya yang kedua di Hotel Warisan jam 5 sore. Ada tambahan Bapak? Ya, minggu depan gabungan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan gabungan, jangan lupa. Sekaligus saya mengingatkan, minggu depan adalah Vision Day. Apa itu Vision Day? Vision Day adalah hari di mana kita akan menerima penjelasan apa langkah yang akan diambil oleh MCC di waktu tahun 2024 ini. Baik dalam bentuk target-target jangka pendek kita maupun program-program setiap komisi. Oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan, baik Komisi Wanita, Alpha Kids, Metanex maupun Oikos-Oikos yang belum rapat untuk penyusunan program harap segera dikirim kepada Mas Adris sebagai admin di GKI MCC untuk bisa dibantu dibuatkan kalender program kita supaya tanggalnya jangan sampai tubruan. Ya. Nah, supaya kita fair berarti yang duluan aja ya. Jadi nanti kalau ada tanggal yang tubruan berarti yang duluan masuk ke Mas Adris itulah yang dapat duluan. Jadi tanggalnya buru-buru di booking Bapak Ibu. Ya segera dikirim. Kalau yang lain nanti make tapi tanggalnya sudah di booking misalkan oleh Komba atau oleh Oikos mana, ya sudah berarti yang ini harus yang kedua harus ngalah. Ya. Jadi oleh karena itu segera ya. Ingat masa Paskah itu enggak panjang. Libur-liburnya tanggalnya kan sama semua. Jadi kesean gitu ya. Nanti yang lain bisa menyesuaikan. Nah kemudian saya juga memberikan pengumuman, puji Tuhan kita sudah deal mobilnya, sudah ngandang di rumah saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, karena awalnya kan kita dapat saya harus sedikit menjelaskan, kita mendapat bantuan dari seorang anak Tuhan, jemaat kita juga, jemaat di MCC, memberikan 20 juta untuk dibelikan mobil transport. Nah, karena nilainya 20, maka target awal adalah Kijang Super. Kijang kotak itu Pak Andreas ya, Kijang Super. Nah, tahun-tahun 80-an tuh Pak Heri, sampai 90-an awal. Itu memang diangkanya 20-an gitu ya. Nah, tapi ada seorang anak Tuhan lagi juga yang ketika mendengar kabar itu sampaikan, Bu, jangan Kijang. Karena ini bukan kita jelek-jelekin merek loh ya Anda, maksudnya ini hanya preferensi aja, hanya kecenderungan gitu. Ini kan buat jemputan jemaat, nanti kan uang bensinnya pun juga diambilkan dari kas jemaat, jadi cari yang ngirit aja. Yang ngirit apa? Ya Penter, karena solar, per liternya lebih ngirit, konsumsinya juga lebih ngirit gitu. Nah hanya solar atau Penter ini harganya enggak bisa 20 juta Pak Diki. Minim di angka 30-an gitu, sehingga ya oleh anak Tuhan ini disampaikan sudah nanti pokoknya cari nanti kurangannya
di cover ditutup. Nah saya nyari yang di angka 30-an itu sampai Januari kemarin. Saya itu jujur ketakutan. Ketakutan apa? Loh namanya orang kan pikirannya beda-beda ya Bu Lia ya. Saya khawatirnya gini, Om Daniel ini sudah golek mobil rato. Jemaat yang awal 20 juta tadi kan sudah ngasih. Kok orang gendang-gendang ditukoke gitu. Jojo duitnya diputar karo Om Daniel gitu kan, buat bisnis maestronya atau apa. Jadi saya tuh Tuhan ya segera dapat mobil sesuai keinginan, mintanya kan penter gitu ya sarannya begitu. Puji Tuhan dapat, kalau kondisi bodi memang harus sedikit diperbaiki, tapi puji Tuhan untuk interior dan juga mesinnya puji Tuhan cukup baik sehingga kita sudah ada mobil transport jemaat. Bisa digunakan untuk antar jemput jemaat dan andai kata ada jemaat yang membutuhkan daripada rental mobil, ya sepur kelinci. Saya dapat info katanya kan Ngipang mau ibadah Padang naik sepur kelinci. Saya bilang, Pak, sepur kelinci itu satu, kirnya itu bukan kir transportasi ya. Lalu dua, masuk angin loh Pak sepur kelinci itu, misalkan nanti jemaat selesai ibadah kok terus harus keroan semua kan mesake. Nah saya bilang nanti berdoa mobil jemaat segera ada, nah ini ada bisa digunakan juga. Atau Bapak Ibu misalnya ada keperluan acara keluarga dan membutuhkan mobil, maksud saya gini, daripada rental di luar mungkin angka rental sekarang kan 250-an. Nah saya mengajukan, ini tawaran saya, sudah pakai aja mobil gereja, Bapak Ibu cukup persembahan kasih misalkan senilai 100.000 diseragamkan saja sehingga itu bisa dimasukkan untuk kas juga atau mungkin juga untuk perawatan seperti ini. Bisa digunakan gitu ya. Jadi ini transport jemaat. Ini bukan mobil saya, atas nama juga bukan atas nama saya karena platnya S. Jauh sekali Bapak Ibu, S itu Bojonegoro. Tapi kenapa saya ngelirik? Karena masih 2028, pajaknya masih panjang. Nanti urusan pajak gampang lah, Pak, kita mau balik nama atau kita mau urus pinjam KTP atau nembak atau pokoknya yang penting ini masih 2028 saya adoh gitu ya. Dan kondisi masih baik. Jadi monggo Bapak Ibu nanti kalau Oikos ada yang mau menggunakan atau Bapak Ibu ada yang mungkin acara keluarga membutuhkan mobil, silahkan menghubungi Mas Adris juga. Ya udah itu pokoknya metanoia Rencar. Ya, terima kasih atas doa dan dukungannya Bapak Ibu Saudara. Ini benih, siapa tahu besok jemputannya naik, bukan penter ya. Naik jadi sepur kelinci. Bercanda Bapak Ibu. Siapa tahu nanti jadi elf gitu ya, jadi bis. Tapi nanti yang penting tempat ibadah dulu. Ya. Ini sudah kita berdoa untuk tempat ibadah. Dan juga besok tanggal 28 jangan lupa hadir semua, kita ada perjamuan kasih dan juga Vision Day. Ya. Jadi nanti sebelum Vision Day, sebelum pemaparan program dan agenda ke depan, kita ada perjamuan kasih dulu. Tidak ada tambahan pengumuman yang lain? Ada informasi dari Oikos mungkin? Tidak ada? Besok Jumat. Iya, Oikos Kartosera besok Jumat, jangan lupa Bapak Ibu dicatat. Jumat kemarin menara doa pelayan, saya ngobrol sama Mas Adris, kok dengarin yang datang sedikit. Kemarin minggu enggak diumumin Mas, nah lupa. Jadi saya ingatkan besok Jumat ada menara doa MCC dan juga Oikos Kartasura. Dan nanti yang menara doa nanti bisa bagi tugas saja ya, siapa yang di menara doa, nanti saya tetap ikut ke menara Kartasura, Oikos Kartasura ya. Belum makan Bapak Ibu ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersyukur dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Hormat dan pujian, kemuliaan, pengagungan kami haturkan kepada Tuhan kami Allah yang hidup. Allah yang berbicara kepada kami, Allah yang berfirman kepada kami, Allah yang membenarkan kami, Allah yang menguduskan kami, yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, yang memikirkan masa depan kami. Kami bersyukur Tuhan betapa baik Engkau. Kau adalah Bapa kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih lewat ibadah pagi hari ini. Berkat-berkat rohani yang sudah dibagikan, biarlah kiranya termaterai dalam hati kami. Sukacita, pengharapan, kekuatan yang baru yang lahir dari puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah terus ada mengalir dalam hati dan jiwa kami.
lewat firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang disampaikan juga termaterai menjadi rema, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenarannya Tuhan, melangkahkan kaki kami untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkati Tuhan para pelayan-Mu yang sudah melayani, pakai lebih hari lebih luar biasa, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hormat kepada Tuhan, setia dalam perkara-perkara yang kecil, mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati dan dengan kerendahan hati, dan mengembalikan semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berkat yang terindah, teristimewa, yang terbaik, kami percaya Tuhan telah persiapkan untuk setiap kami tanpa terkecuali. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, dalam pekerjaan tangan kami dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, mendatangkan berkat-berkat bagi kami, juga boleh kami salurkan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekeliling kami. Berkati rumah tangga kami, menjadi rumah tangga yang hangat, harmonis, diterangi cinta kasih Kristus, penuh dengan kehangatan kasih Tuhan. Suami, istri, anak, orang tua kepada anak, saudara bersaudara, semua aman dalam kasih-Nya Tuhan. Dan seisi rumah kami, biarlah semuanya boleh dijamah hatinya oleh Tuhan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami semua, juga yang tidak hadir pada malam atau pada pagi hari ini, apapun yang saat ini mungkin kami alami, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, pemulihan dari Tuhan ada atas setiap kami semua, sehingga kami boleh mensyukuri kesehatan yang dari Tuhan ini, dan kami pakai hidup kami untuk juga boleh melayani Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi. Hamba tidak tahu menahu apa yang sedang digumulkan oleh jemaat semua, tapi Tuhan terlebih tahu. Kami berdoa bersehati di dalam nama Yesus. Pintu yang daripada Tuhan terbuka tepat pada waktunya. Jawaban-jawaban atas doa kami itu akan terjadi, tergenapi sesuai dengan kehendaknya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Tidak lebih cepat, tidak terlambat, semuanya pas pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Acara selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oikos, menara doa, juga program-program kami yang lain. Rapat-rapat program oleh setiap komisi, semua berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga besok Minggu kami boleh Vision Day dan semuanya boleh terang, benderang, dipaparkan selama 1 tahun, apa saja yang akan kami kerjakan. Berkat transportasi, mobil jemaat yang Tuhan telah berikan bagi kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami. Kami melihat dengan mata kepala kami bahwa Allah turut bekerja dalam pelayanan ini. Allah turut bertindak bekerja dalam pekerjaan Tuhan ini. Sehingga kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir. Kami berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Bersyukur Tuhan, indahnya melayani Tuhan. Kami percaya di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan akan tambahkan lagi. Tuhan akan persiapkan lagi segala sesuatu yang kami perlukan, khususnya untuk tempat yang permanen. Kami berdoa semua sudah dalam rancangannya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai agar kami sampai di rumah dengan selamat. Berkumpul dengan sanak saudara kami, keluarga kami, tiba di rumah, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat, dengan sentosa, untuk juga bisa membagikan kebenaran firman maupun berkat-berkat yang telah kami terima. Sekarang Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, kesetiaan, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa termaterai ada dalam setiap hati kita tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima dan kami syukuri. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku,
memberkati